Saya kira bisa saya mulai sekarang, dan ini bukan hanya untuk adik-adik tapi juga untuk para guru, untuk umum juga ada. Buku-bukunya tidak hanya ditulis oleh adik-adik, ada juga oleh kakak-kakak, oleh om-om, oleh emak-emak, oleh para guru, bahkan oleh para umum, mahasiswa dan sebagainya. Baik, saya sudah menyiapkan satu presentasi, tapi sebelumnya saya ingin menambahkan beberapa hal yang penting. Mengapa orang itu berpuisi? Ada banyak alasan. Yang paling banyak adalah karena iseng. Karena tidak tahu berbuat apa, maka dia menulis puisi. Tapi puisi iseng itu penting sekali karena bisa menjadi terapi. Jadi daripada suntuk, daripada sakit jiwa, lebih baik menulis puisi. Kedua, karena terpaksa. Misalnya saat ini kita dipaksa menulis tentang Jakarta. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, pernah tidak pernah, kita mencoba menulis puisi untuk Jakarta yang kita cintai ini. Jadi sebetulnya berpuisi itu apa? Berpuisi itu artinya memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik dalam hal apa? Ya, waktu kita yang baik, bakat kita kalau punya, kesempatan kita yang baik, semua yang baik. Kita memilih kata-kata yang terbaik, kita melatih kepekaan kita untuk menangkap momen puitik yang terbaik, dan kita memperhatikan alam sekitar kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita menulis puisi. Dan alam sekitar itu bisa juga dalam bentuk bacaan. Ayat-ayat kitab suci, dari Al-Quran, dari Injil, dari mana-mana yang cocok untuk Jakarta bisa kita lakukan, kita kutip. Dan itu seperti yang dinasihatkan oleh pembicara pertama, yaitu Yose Rizal, mulailah dengan mengembangkan kata. Dan ini yang saya kira penting, bisa dilakukan. Yang kedua, karena kita berpuisi, maka kita diminta menghargai bahasa. Kita memuliakan bahasa. Kita mencari arti kata yang betul. Kosakata yang sebanyak-banyaknya. Karena kosakata itu adalah saldo. Kalau saldo kita sedikit, belanja kita juga sedikit. Tapi kalau saldonya banyak, kosakatanya banyak, maka yang kita ceritakan juga banyak sekali. Yang ketiga, kita perlu membaca puisi-puisi yang sebelumnya. Ada banyak penyair yang datang ke Jakarta, bukan penyair pada awalnya, tapi karena datang ke Jakarta maka menjadi penyair. Saya yakin di antara 500 peserta lebih di sini ya, karena ada beberapa layar yang diikuti oleh banyak orang, dan ini pas 500 saya membaca pesertanya yang bergabung. Itu pernah membaca sajak-sajak tentang Jakarta. Ada misalnya Rendra itu pernah menulis pesan pencopet kepada pacarnya. Nah, di mana itu pencopet? Ya tentu di Jakarta. Ada Joki Tobing yang menendang biji salak. Itu tulisan Rendra juga di Jakarta. Tapi ada juga pengarang-pengarang lain. Taufik Ismail, Ayib Rusidi, Toto Sudarto Bahtiar juga menulis. Bahkan sajaknya yang sangat terkenal, Gadis Kecil Berkaleng Kecil. Dan Khairil Anwar. Banyak sekali. Ada Senja di Pelabuhan Kecil yang maksudnya adalah Jakarta juga. Ada Cintaku Jauh di Pulau juga ditulis dari Jakarta, dan banyak lagi. Jadi sekarang coba kita lihat presentasi yang sudah disiapkan. Silakan dibagi. Ya, kita menulis puisi untuk Jakarta. Selanjutnya, next. Ada hakikat dan pesan puisi. Apa saja yang dimaksudkan oleh penciptanya sebagai puisi adalah puisi. Itu definisinya menurut Pak Sapardi Djoko Damono.
Beliau sudah wafat 2 tahun yang lalu, dan dalam usia 80 tahun, pesannya adalah sederhana. Apapun yang Anda tulis, apapun yang Anda ucapkan, baik secara iseng, baik mau bercita-cita ikut pujangga, baik mencari hadiah seperti yang sekarang sedang ditempuh ini, ataupun karena pekerjaan, karena Anda seorang copywriter, misalnya iklan, itu semua bisa dianggap puisi. Intinya hanya puisi adalah sesuatu yang membuat hidup lebih indah. Lalu pesan puisi apa yang paling penting? Kalau penyair tidak mau mendewasakan pembaca, lalu mau apa? Begitu pesannya Pablo Neruda. Pablo Neruda itu penyair Chile. Dia pernah tinggal di Jakarta dan dia memenangkan hadiah Nobel pada tahun 71. Dia wafat pada tahun 73. Dia menang berbagai macam hadiah dan dia paling tidak pemenang Nobel yang pernah tinggal di Jakarta. Dan saya yakin pasti kalau dicari-cari ada puisinya tentang Jakarta. Karena di Jakarta ini dia menikah dengan seorang Indo kelahiran Jogja dan banyak hal, dan menulis surat pada ayahnya, katanya kesepian sekali di sini dan sebagainya. Tetapi yang harus diingat adalah puisi itu lebih dari curhat. Puisi bukan curhat, tetapi puisi itu memberikan perenungan. Puisi itu tidak menyebarkan rasa benci. Puisi itu menghormati pembacanya. Puisi itu memuliakan bahasa. Itu yang akan saya ingatkan untuk selanjutnya.